Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Sallallahu wa sallam wa baraka ala nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil din. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Saat yang dinanti-nanti, sebuah peristiwa yang merubah seluruh kehidupan manusia adalah ketika baginda Nabi yang mulia Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau akhirnya mendapatkan sebuah kejadian yang beliau juga tidak perkirakan sebelumnya. Diriwayatkan dari Aisyah ummul mukminin anha qalat, dari Bunda Aisyah radhiyallahu taala anha, ummul mukminin, ibundanya orang-orang beriman, beliau berkata, faja'ul malak faqala iqra, qala ma ana biqari. Suatu ketika dalam Gua Hira datanglah malaikat yang kita ketahui, inilah malaikat yang menyampaikan wahyu, Sayyidul Malaika, penghulunya para malaikat, yaitu malaikat Jibril. Beliau tiba-tiba langsung memerintahkan Rasulullah SAW, "Iqra, bacalah." Tapi yang mana kita ketahui, Rasulullah ini dan kebanyakan masyarakat Mekah saat itu, mereka memang tidak mempunyai kemampuan baca dan tulis. Mereka disebut kaum ummiyun. Mereka disebut kaum yang buta baca, buta tulis saat itu. Tetapi masyarakat Mekah mempunyai kemampuan kecakapan yang lain. Walaupun mereka tidak bisa baca tulis, tapi kemampuan ingatan mereka, kemampuan hafalan mereka di atas rata-rata pada zaman. Karena pada zaman tersebut baca tulis bukan sesuatu yang populer, tetapi hafalan adalah sesuatu yang populer saat itu pada zaman. Maka kalau kita sekarang yang baca tidak malas, nulis apalagi menghafal, mungkin kita bukan lagi ummiyun, tapi mungkin kebanyakan makan super. Baik, kita lanjut. Qal fa'akhadani faqattani hatta balagha minni al-jahd summa arsal. Tiba-tiba sosok malaikat yang memerintahkan membaca itu mendekati Rasulullah, memeluk Rasulullah SAW sampai beliau sesak napas, kemudian dilepaskan dan beliau langsung lemes. Sosok ini berkata, "Iqra, bacalah." Rasulullah SAW pun menjawab, "Ma ana biqari, aku ini tidak bisa baca." Fa'akhdani faqattani as-saniyah, untuk kedua kalinya tiba-tiba malaikat ini mencengkram lagi badan beliau, memeluk lagi tubuh beliau, hatta balagha minni al-jahda summa arsalani, sampai aku sesak napas kemudian lemas, baru dilepaskan lagi. Iqra, tiba-tiba sosok yang memeluk beliau ini mengatakan, "Iqra, bacalah." Dijawab sama oleh Rasulullah SAW, "Ma ana biqari, aku ini tidak bisa baca." Fa'akhdani faqattani as-sadisa summa arsalani, sampai ketiga kalinya sosok malaikat yang kita kenal akhirnya malaikat Jibril itu pun kembali memeluk Rasulullah sampai mencengkram kuat, beliau sampai sesak napas, lemas, dilepas lagi. Memang itu pada zaman. Mungkin kita menganggap, kok pakai acara-acara begini, kok pakai peluk-pelukan segala. Ini karena malaikat Jibril hendak menyampaikan yang namanya wahyu, bukan
Pak Wahyu, Bu Wahyu, apalagi Mas Wahyu, bukan. Wahyu kalamullah, Quran, Quran, firman Allah. Yang mana kalau Quran ini, lau anzalna hadal Quran ala jabal, diturunkan di atas gunung, la ra'aitahu khashi'an mutasaddian min khasyatillah. Kita akan melihat gunung itu hancur terbelah karena saking takutnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi memang para jemaah, proses turunnya wahyu ini bukan sekedar kayak dukun ritual aneh-aneh tengah malam mulutnya komat kamit terus dapat uang setan. Itu pas setan para jemaah. Ya. Ini dari Allah, bukan sekedar langsung dapat, enggak. Harus naik turun ke Gua Hiro, Jabal Nur, bermalam-malam. Beliau bertafakur di dalam gua, baru dapat wahyu. Itu pun dipeluk 3 kali. Jadi ini bukan perkara remeh menerima wahyu. Sampai-sampai seorang sahabat yang saya lupa namanya, ketika paha beliau bersentuhan dengan paha Rasulullah SAW, paha Rasulullah agak menindih paha beliau, dan saat itu Rasulullah menerima wahyu. Sahabat ini menceritakan, pahaku hampir copot, putus, mati rasa. Kenapa Pak? Wahyu itu berat. Bayangkan firman Allah diturunkan kepada salah satu makhluk pilihannya, hambanya. Ini bukan perkara remeh para jemaah. Ya, kita kembali lagi ke sirah Nabi. Sampai yang ketiga ini, ternyata malaikat Jibril bukan cuma ikra, tetapi beliau teruskan, ikra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, ikra rabbukal akram, alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma 'lam. Ya'lam para jemaah. Inilah yang kita kenal. Memang ada khilaf, tetapi yang masyhur ayat yang pertama turun dari 30 juz Al-Quran, 114 surat, 6.236 ayat, 300 ribuan huruf. Dari Al-Quran yang setebal itu, yang kita puluhan tahun gak hafal-hafal itu para jemaah, ya, ternyata awalnya dari surah Al-Alaq ayat 1 sampai ayat 5. Ya, sebelum kita lanjutkan, kita perlu memikirkan merenung. Islam ini kan luas. Islam ini kan dari alif, hamzah sampai ya. Islam ini kan dari toharo sampai pemerintahan Islam. Negara Islami begitu. Islam ini bab-babnya banyak sekali. Tetapi pokok penting dari Islam adalah mengesahkan Allah, jangan mensyirikkan Allah, dan pokok ibadah dalam Islam adalah sholat. Ternyata ayat-ayat yang pertama turun tidak membahas tauhid, mengesahkan Allah, enggak. Tidak membahas sholat, tidak. Tapi justru membahas ikra. Allah di alam bil kolam. Ada ikra, bacalah. Ada kolam, pena, tulis. Ada baca, ada tulis. Aktivitas baca dan aktivitas tulis adalah aktivitas ilmu pengetahuan, aktivitas belajar dan mengajar. Disinilah kita pahami bersama bahwa dalam Islam setiap aktivitas untuk menambah ilmu pengetahuan, entah belajar, mengajar, meneliti, mengkaji, menulis, menghasilkan karya, apapun itu ada
adalah sesuatu yang besar, yang tinggi dalam agama kita. Ya fa'illahu ladina amanu minkum waladina utul ilma darajat. Allah akan mengangkat orang-orang yang beriman di antara kalian dan orang-orang yang berilmu. Betapa banyak Ibnu Qayyim al-Jauziyah sampai mengatakan keutamaan menuntut ilmu, keutamaan ilmu dalam Islam itu jumlahnya 100 lebih. Disinilah ilmu dalam Islam berperan besar dalam agama kita. Tapi ingat, innama yakhshallaha min ibadil ulama. Hanyalah orang-orang yang takut kepada Allah adalah orang-orang yang punya ilmu. Berarti bertambah ilmunya, bertambah iman dan takwanya, bertambah rasa takutnya kepada Allah. Jangan sampai bertambah ilmunya malah jadi koruptor. Bertambah ilmunya malah mengeluarkan kebijakan gak jelas, merugikan orang lain. Bertambah ilmunya malah untuk minteri orang lain. Bertambah ilmunya malah semakin jauh dari Allah. Jadi hati-hati, walaupun ilmu pengetahuan ini tinggi dan besar dan mulia dalam agama kita, tetap ada rambu-rambunya. Apalagi sekarang ilmu tidak begitu dihargai. Ya. Ilmu biasa-biasa saja. Masyarakat kita berani membayar mahal untuk artis hiburan daripada mereka yang memberi pencerahan terkait ilmu. Profesor sama artis, lihat saja Pak, berapa yang ditransfer atau tarifnya. Walaupun profesor nggak pernah kasih tarif, ya. Apalagi sekarang nggak usah repot-repot belajar, nggak usah repot-repot sekolah kuliah. Kenapa? Ijazah bisa beli. Ya, bayangin, udah bertahun-tahun para jamaah urusan ijazah mantan presiden aja masih belum jelas sampai hari ini, ya kan? Ini Pak, ya, luar biasa. 50% lebih wakil rakyat di Indonesia ketika melamar jadi wakil rakyat ijazahnya palsu. Ya Allah. Sekarang ini udah gak penting lagi belajar. Yang penting beli ijazah. Gak penting lagi prestasi. Yang penting koneksi. Oh, rusak hari ini. Maka kita jangan sampai tertular karena aktivitas belajar, aktivitas mengajar itu posisinya tinggi dalam agama yang kita cintai. Satu, itu aja. Dua, kalau aktivitas belajar mengajar nggak penting, ngapain ayat pertama yang turun justru berbicara tentang belajar mengajar? Maka para jamaah, anak cucunya mari jangan pernah lepas dari belajar dan mengajar. Ya, kuliah kalau nggak ada biaya, sekarang kuliah ini gampang, murah, bisa secara online para jamaah. Ya, gampang sekarang ini para jamaah. Jadi kita upayakan terus belajar sampai meninggal dunia. Dari ilmu yang kita dapat, kita semakin takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi jangan nggak jelas Pak. Karena sekarang kuliah itu ada program RPL namanya, rekognisi pembelajaran lampau, dan ada RPL perolehan. Jadi lulusan SMA yang punya pengalaman kerja mumpuni, dia bisa kuliah S1 tapi nggak sampai 4 tahun, cuma 2 tahun saja. Ya, karena pengalaman kerjanya dihitung, dimasukkan ke mata kuliah, dia tidak perlu menunggu kuliah lama-lama. Nah, gara-gara kebijakan itu, sekarang ada yang menawarkan RPL setahun. Jadi S1 kuliah setahun lulus. Dapat lagi saya iklan RPL 6 bulan. 6 bulan lulus. Ada lagi RPL 2 bulan. 2 bulan jadi S1. Wah,
berlangsung, ya. Ujung-ujungnya kayak ijazah palsu lagi para jemaah. Yang penting bayar selesai, ya. Makanya hati-hati para jemaah, jangan tertipu dengan kuliah-kuliah yang jelas. Kuliahlah di Universitas Muhammadiyah Surabaya atau Sidoarjo para jemaah. Jangan lupa, ya. Itu sudah pasti jelas, ya. Baik, nah, jangan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dalam riwayat ini, ya, wahyu itu disampaikan. Jadi Rasulullah itu hanya menirukan Iqra tadi. Beliau nggak baca, beliau nggak tulis, beliau nggak tambahin, beliau nggak kurangi. Jadi wahyu itu bukan mimpi. Ketika peristiwa itu Rasulullah sadar, nggak ketiduran di Gua Hiro, enggak. Dan wahyu itu bukan dicatat, beliau hanya terima. Jibril nyampaikan apa, beliau sampaikan itu, selesai. Makanya orang yang nggak bisa baca Quran hari ini, nggak bisa nulis Quran hari ini, anak-anak kita yang masih Iqra 1, tilawati 1, umi 1, qiraati 1, mereka belum bisa baca Quran, tapi mereka bisa hafal Quran. Kenapa? Nirukan saja. Itulah Quran. Gak ada intervensi manusia sedikit pun. Rasulullah sampaikan apa adanya para jemaah. Dan yang perlu kita ingat para jemaah, Iqra itu, ya, turunnya disinyalir pada bulan Ramadan. Makanya sang Ramadan alladzi unzila fihi al-Qur'an. Bulan Ramadan itu bulan biasa aslinya. Begitu Quran turun kepada di bulan Ramadan jadi mulia. Rumah kita rumah biasa. Begitu rumah kita dibacakan ayat-ayat Quran, rumah kita jadi luar biasa. Seorang manusia biasa-biasa saja. Begitu dia jadi hafizul Quran, penghafal Quran, langsung jadi manusia luar biasa. Ngalah-ngalahi superhero. Kenapa? Kata Rasulullah SAW, ahlul Quran, ahli Quran, ahlullah, keluarganya Allah. Wa khassatuhu, orang-orang khusus di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bayangin, bulan karena diturunkan Quran jadi bulan Ramadan yang penuh dengan kemuliaan. Seseorang gara-gara hafal Quran dia jadi keluarganya Allah. Ya, apalagi kalau pasangan kita pasangan ahli Quran, masya Allah. Anak-anak kita, anak-anak penghafal Quran, masya Allah. Kita juga penghafal Quran, Allahu Akbar. Ya, kita berupaya ke sana. Kemuliaan itu dengan Quran. Khairukum man ta'allama al-Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Quran dan mengajarkan Quran. Quran itu tinggi para jemaah. Ya. Makanya kalau bisa cari pasangan yang penghafal Quran. Kalau nggak bisa gimana? Berarti harus apa? Sudah mulai kemana-mana pikirannya. Ya berarti berupaya pasangannya diajak menghafal Quran bareng. Ya, jangan cari lagi ya. Kalau enggak ya paling banter ya namanya diganti. Kita ganti nama Hafid, istri kita Hafidoh pada jamaah. Sehingga pada jamaah ya kita perlu pahami bersama ya bahwasannya urusan terkait Quran ini luar biasa. Kalamullah. Ini bukan kayak dokon, Pak. Ya. Dari Lauhul Mahfuz ke Baitul Izzah dan kemudian berangsur-angsur turun
ke Rasulullah SAW bisa tanpa perantara pakai mimpi ataupun langsung komunikasi Isra dan Mi'raj, bisa dengan perantara melalui malaikat Jibril, entah malaikat Jibril sosok aslinya, malaikat Jibril berubah jadi manusia, ya, atau dalam beberapa riwayat turunnya seperti suara lonceng. Nah, karena saya sebutkan tadi, Quran ini adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, para jamaah, sehingga perlu kita pahami bersama. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ketika beliau kemudian menerima wahyu, diriwayatkan lagi dari Ummul Mukminin, diriwayatkan dari Ummul Mukminin, beliau menceritakan setelah peristiwa ini, faraja biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yarjufu fuaduhu fadakhala Khadijah binti Khuwailid radhiyallahu anha faqala, beliau begitu menerima wahyu langsung cepat-cepat pulang, para jamaah. Badannya semua gemetar, menggigil kedinginan, para jamaah. Sampai-sampai ketika sampai di rumah istrinya tercinta, zamiluni, zamiluni, selimuti aku wahai istriku, selimuti aku, kedinginan, kesurupan beliau. Ya, dalam tanda kutip beliau seperti habis kesurupan. Ya. Kenapa bisa seperti itu? Beliau cerita kepada istrinya. Ya. Faqala li Khadijah wa akhbaraha al-khabar, cerita peristiwa itu sampai kemudian laqad khasitu ala nafsi, aku khawatir aku akan celaka, aku akan kenapa-kenapa, aku bisa saja mati. Para jamaah, setelah beliau gemetar, ketakutan, kedinginan, istri beliau yang cantik jelita, yang kaya raya, istri idaman bangsawan-bangsawan Arab, malah ditinggal-tinggal ke gua sampai bermalam-malam. Tiba-tiba suaminya pulang dalam kondisi seperti kesurupan, ketakutan, menggigil. Maka Ibunda Khadijah merespon keluh kesah suaminya yang telah meninggalkan beliau sampai bermalam-malam. Respon Ibunda Khadijah adalah kajiannya bersambung pekan depan, para jamaah. Mudah-mudahan manfaatnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Nasrullah wa fathul qarib wa basyiril mu'minin wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.